Selamat datang di Ruang Buku. Ibnu Khaldun mengkritik banyak sejarawan yang hanya menyalin peristiwa tanpa analisis. Ia menekankan pentingnya kritik sumber dan kausalitas dalam memahami sejarah. Faktanya, banyak narasi sejarah yang luput dari kritik sumber dan sebab akibat, yang hanya ditulis untuk tujuan tertentu, tidak murni sebuah karya ilmiah. Kali ini, Ruang Buku akan membahas The Jakarta Method, Washington's Anti-Communist Crusade, and the Mass Murder Program That Shaped Our World, sebuah buku karangan Vincent Bevins tahun 2020. Buku ini relatif sensitif, maka disarankan membacanya secara ilmiah tanpa ada unsur sentimen pribadi dan golongan. Buku ini bukan hanya sejarah Indonesia, tetapi sebuah investigasi tentang bagaimana kekerasan anti-komunis yang didukung Amerika di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 menjadi sebuah model atau blueprint yang kemudian diekspor ke Amerika Latin dan bagian lain dunia selama Perang Dingin. Mari kita membahas poin-poin penting dalam buku ini. The Jakarta Method berargumen bahwa Amerika dalam upayanya memenangkan Perang Dingin tidak hanya mendukung kudeta dan pemerintahan diktator, tetapi secara aktif mempromosikan dan memfasilitasi program pembunuhan massal yang sistematis terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis serta gerakan kiri secara umum. Indonesia menjadi laboratorium di mana metode ini pertama kali diterapkan dalam skala masif dan berhasil, sehingga menjadi contoh yang ditiru di negara-negara seperti Brasil, Chile, Argentina, dan Guatemala. Latar belakang, Indonesia pra-1965 yang kuat dan non-blok. Bevins menggambarkan Indonesia di bawah Presiden Soekarno sebagai negara besar yang berpengaruh, pemimpin gerakan non-blok, dan bersahabat dengan kedua blok, Barat dan Timur. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, dengan jutaan anggota dan pengaruh kuat di kalangan buruh, petani, dan seniman. PKI beroperasi secara legal dan konstitusional. Pemerintah Amerika, dalam hal ini CIA, melihat perkembangan ini sebagai ancaman besar, terutama potensi efek domino di Asia Tenggara. Mereka khawatir Indonesia akan jatuh ke blok komunis. Peristiwa tahun 1965, kudeta, pembalasan, dan pembantaian. Buku ini menganalisis peristiwa gerakan 30 September atau G30S, di mana sekelompok perwira menengah menculik dan membunuh 6 jenderal senior. Bevins tidak memberikan narasi yang pasti tentang siapa dalang sebenarnya, yang masih menjadi perdebatan sejarah, tetapi ia menunjukkan bagaimana Mayor Jenderal Soeharto dan sekutu militernya, dengan dukungan dan persetujuan diam-diam dari Amerika, memanfaatkan kekacauan ini. Mereka menyalahkan PKI dan melancarkan kampanye pembersihan anti-komunis yang sistematis dan brutal. Kampanye ini tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga serikat buruh, petani, etnis Tionghoa, dan siapa saja yang dituduh sebagai komunis atau kiri. Amerika memberikan dukungan krusial. 1. Dukungan intelijen. CIA memberikan daftar nama-nama anggota dan simpatisan PKI kepada militer Indonesia. 2. Dukungan materi dan moral. Amerika memberikan dukungan komunikasi, senjata, dan penguatan ekonomi. Pujian dari pejabat Amerika terhadap tindakan tegas militer Indonesia diinterpretasikan sebagai lampu hijau untuk melanjutkan pembunuhan. 3. Propaganda. Amerika membantu kampanye propaganda untuk menggambarkan pembantaian sebagai hal yang diperlukan untuk menyelamatkan Indonesia dari komunisme. Skala dan sifat pembantaian. The Jakarta Method terbentuk. Pembunuhan dilakukan secara massal, seringkali dengan kekejaman yang luar biasa. Korban diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Ciri khas metode Jakarta adalah 1. Penghancuran fisik, bukan sekadar penahanan, tetapi pembunuhan massal untuk memusnahkan gerakan kiri secara fisik. 2. Teror sebagai alat politik, menciptakan iklim ketakutan yang mencegah perlawanan atau kebangkitan kembali gerakan kiri untuk generasi mendatang. 3. Menghapuskan oposisi secara total. Tujuannya adalah bukan hanya menggulingkan pemerintah,
tetapi menghancurkan seluruh infrastruktur sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung gerakan kiri. Ekspor The Jakarta Method ke Amerika Latin. Ini adalah inti dari argumen Bevins. Keberhasilan dari sudut pandang Amerika di Indonesia dilihat sebagai formula yang bisa diterapkan di tempat lain. Brasil tahun 1964. Kudeta militer yang didukung Amerika terjadi sebelum tahun 1965. Tetapi setelah Indonesia, rezim militer Brasil mengadopsi taktik penculikan, penyiksaan, dan penghilangan yang lebih sistematis terhadap kaum kiri, alih-alih eksekusi massal terbuka. Ini adalah adaptasi dari metode Jakarta. Chile tahun 1973. Kudeta Augusto Pinochet yang menggulingkan Salvador Allende secara langsung terinspirasi oleh contoh Indonesia. Jenderal Pinochet dan para perwiranya mempelajari taktik anti-komunis dari Indonesia. Stadion-stadion di Santiago digunakan sebagai tempat penahanan dan eksekusi, mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Operasi Kondor, aliansi rezim-rezim diktator Amerika Selatan yang didukung Amerika untuk memburu dan membunuh kaum kiri di seluruh perbatasan negara. Bevins berargumen bahwa Operasi Kondor adalah institusionalisasi dari metode Jakarta di tingkat regional. Dampak global jangka panjang. Kemenangan kapitalisme global. Buku ini berargumen bahwa penghancuran gerakan kiri yang terorganisir di negara-negara dunia ketiga memiliki konsekuensi besar. 1. Mengubah jalannya Perang Dingin. Dengan menetralisir kekuatan kiri di negara-negara kunci, Amerika berhasil mencegah penyebaran pengaruh Soviet dan memastikan hegemoni ekonomi politik Barat. 2. Menciptakan tata dunia neoliberal. Hilangnya alternatif politik kiri yang kuat membuka jalan untuk diterapkannya kebijakan ekonomi neoliberal, deregulasi, privatisasi oleh IMF dan Bank Dunia tanpa perlawanan yang berarti pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. 3. Warisan kekerasan dan impunitas. Rezim-rezim yang melakukan kekerasan besar-besaran seringkali melakukan transisi ke demokrasi tanpa pengadilan yang berarti bagi pelaku kejahatan, meninggalkan luka dan budaya impunitas. Penyangkalan dan penghapusan dari sejarah Barat. Bevins mengkritik bagaimana narasi resmi Barat tentang Perang Dingin sering menghilangkan atau meminimalkan peran Amerika dalam pembantaian massal ini. Peristiwa ini digambarkan sebagai konflik internal atau kekacauan yang tak terhindarkan, bukan sebagai hasil dari kebijakan luar negeri Amerika yang aktif dan disengaja. Buku ini berusaha mengembalikan ingatan ini dan menempatkannya sebagai bagian sentral, bukan catatan kaki, dalam sejarah abad ke-20. Kesimpulan, The Jakarta Method adalah buku yang penting dan mengganggu karena 1. Menghubungkan titik-titik. Buku ini menunjukkan hubungan langsung antara kekerasan anti-komunis di Asia dengan di Amerika Latin yang sering dipelajari secara terpisah. 2. Mengungkap skala dukungan Amerika. Buku ini memperlihatkan bahwa keterlibatan AS lebih dari sekadar dukungan untuk sekutu, tetapi merupakan bagian dari strategi global yang sadar. 3. Menantang narasi umum. Buku ini menantang pandangan bahwa kemenangan kapitalisme dalam Perang Dingin dicapai hanya melalui keunggulan ekonomi dan ideologi, tetapi juga melalui kekerasan dan teror negara yang ekstrim. Penutup. Buku ini adalah sudut pandang lain terhadap gerakan 30 September yang terjadi di Indonesia. Analisa yang dalam selayaknya sebuah karya ilmiah patut menjadi rujukan dalam membaca apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia tahun 1965 tersebut. Independensi akademisi dan ketidakterikatan pada sebuah kepentingan pribadi dan golongan menjadikan narasi dalam buku ini sangat layak menjadi bahan referensi ilmiah, karena seperti ungkapan Ibnu Khaldun, sejarah yang benar tidak boleh anti terhadap kritik sumber dan sebab akibat. Dan masih banyak lagi sudut-sudut pandang lain dari berbagai kalangan terhadap G30S yang cenderung berbeda dengan narasi-narasi yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru, penerima tongkat estafet kekuasaan di Indonesia pasca era Orde Lama tersebut. Dan kalau saja kita mau mengkaji sejarah tersebut berdasarkan teori Ibnu Khaldun, bukanlah hal yang terlalu sulit untuk menemukan titik terang dan membangun puzzle-puzzle yang berserakan tak beraturan terkait peristiwa tersebut. Semoga kita bijak menanggapinya. Demikian ulasan singkat Ruang Buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.